Cu. Hai 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 hai. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Kalian harus lihat nih. Bisa dan tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025 bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariani. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021. Sugi, itu beritanya enggak, beritanya jangan mau lihat berita-berita fake, berita-berita hoax itu sayang, belum. Doain aja. Gimana kabarnya nih kita Bun? Baik, sehat, makin cantik. Semangat Bu cantik, saya pengen pennya Ami. Kiki, hai Kiki. Sugi, iya. Iya, jangan gini ya. Jangan kemakan hoak ya, itu hoak, oke? Ya, say. Buat buzzer, sorry, gue nggak bahas dulu. Lu pada heboh banget sih lu. Nggak ada yang gue bahas lu, satupun. Ya, nggak gue baca, gue bahas. Kapan dia bebas nih? Ya doain, kan seperti kalian juga bela berita kan, kalau misalnya masih nggak ngumpul juga, bukti-bukti yang kemarin ditolak jaksa, ya berarti udah sampai hari haknya ya insya Allah bebas ya, kalau tidak ada penambahan ya kan nggak bisa nahan orang tanpa bukti-bukti. Kalau jaksa masih nolak, tapi kita nggak tahu jaksa nanti nolak apa enggak, dia serahkan lagi bukti-bukti. Kemarin kan di BAP kan, di BAP bukti tambahan gitu kan, gitu loh. Salam dari Makassar. Iya, itu pas persidangan tangan kan kita beri syarat apa ya? Enggak lah, persidangan kemarin enggak, karena sekarang kan kemarin juga ada LP kan, ada LP terbaru. Ada LP terbaru dari Bang Pahmi. Di LP-in yang ngerekam gitu kan. Bulan suka Katesa. Makasih Bulan, gak sabar nunggu amin bas amin. Ya jadi doain aja biar ngumpul. Ini sampai sekarang belum ngumpul nih, belum ngumpul sampai sekarang bukti-bukti keterangan nggak sih ya? Bukti-bukti sampai sekarang belum ngumpul. Jaksa masih tolak yang kemarin. Nanti mereka diminta lagi, pelapor diminta lagi melengkapkan bukti-bukti ya. Gitu say ya. Lihat di story Kak Yol Bunda. Salam dari Kaltim. Iya. Tunggu giliranmu. Iya, tunggu giliranmu sayang. Jangan di tiang sutet mulu lu, turun. Kok ditambah mulu Mami, masa tahan Mami Niki mi kasihan anak-anaknya Mami. Tahannya Niki itu berakhir yang 40 hari ke depan itu. Kemarin aku udah hitung-hitungan sama para rekan-rekan, ada rekan-rekan wartawan kemarin aku ketemu. Tanggal berakhir penahanan penambahan kemarin tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei berakhirnya ya. Tanggal 20 Mei berakhirnya say. Jadi yang kemarin kita hitung 2 Mei, setelah kita hitung-hitung lagi tanggal 20 Mei berakhir masa penahanan yang 40 hari ke depan. Berarti sebelum tanggal 20 Mei seperti yang aku bilang,
harus ada persidangan kan. Tapi kemarin itu kita lihat pelapor sendiri menambah BAP dan menambah saksi dan menambah bukti karena jaksa masih belum mau untuk menentukan tanggal persidangan karena belum komplit bukti-buktinya. Nah, doain aja ya. Gombal, makasih sayang. Buzzer banyak banget, dia buzzer sulap, biarin gitu. Bobby Bollywood, hai cucu Anda loh, Bobby Bollywood, seorang MC papan atas. Oh, Bobby Bollywood nanti aku mau ini ada siapa sih? Mau ada hadir nggak di acara award tanggal 29? Nanti namanya ya dirimu, jadi nanti kursinya di belakang bapak-bapak para menteri, nama-nama kita, nama dirimu ya untuk aku booking kursi ya, untuk tempel nama di kursi ya Bob. Oke Bob, heboh, tapi lakinya pakaian batik, perempuannya pakaian kebaya. Nah, lu mau kayak pakaian mana lu? Menurut gue sih kebaya sih, cucu semangat ya Bobby ya. Nanti aku daftarin buat ini ya, buat datang yang di acara award ya. Bobby iya. Bob. Batik. Oh, batik bukan kebaya. Kebaya dong biar tetap membahana. Kalau ceweknya kebaya, cowoknya batik. Lu pakai kebaya aja. Bazar-bazar cair ya biasa, say. Di sini tempat termahal dibayar buzzer. Jadi buzzernya semangat ya, semangat buzzernya ya. Dan buzzernya itu banyak adik-adikan aku yang aku suruh di sana nyusup apa-apa aja. Room Tessa Mariska room termahal untuk buzzer ya. Jadi sampai dia nanti down, sampai kalau Tessa Mariska down udah nggak live lagi, langsung buzzernya dibayar mahal ya. Dan ternyata Tessa Mariska akan terus live, akan terus insya Allah ya. Kalau masih ini akan terus sampai gue paham apa sebenarnya terakhirnya masalah Nikmir ini mau kemana dibawa ya, gitu. Buzzer jangan diladenin pun betul. Gombal keren banget ngasih ladang rezeki buat para buzzer. Ya nggak apa-apa sayang, biarin ya. Tessa Mariska takut sama Dewi Persik. Gue tuh kagak takut-takutnya sama orang ya. Gue itu kagak takut-takut sama orang ya. Masih sangat cantik Bunda, makasih Bunda Rina gitu ya. Cai, iya Bunda, benar-benar yang penting dapat duit. Iya, semangat ya Mami buat tim Kak Niki sehat-sehat dan sepanjang Kak Niki cepat bebas. Amin. Gitu. Sehat-sehat Bunda, makasih. Menyala Bun, iya. Semangat Bunda, iya dong sayang, semangat. Jadi kita cuekin. Kapan sidang Bunda? Sebelum tanggal 20 Mei harus sudah ada sidang, harusnya gitu ya. Biar cepat cair, iya. Jadi kayak oh ya, waktu yang persidangan kemarin NM ya. Kemarin persidangan NM itu dibahas tuh sama Bapak itu. Katanya saksinya tidak keren, saksinya tidak profesional, saksinya tidak oke. Kan saksi itu Doktip sama NM kemarin ya. Karena katanya kalau giliran yang ngomong jaksa cepat dijawab, giliran kita yang ngomong kagak dijawab. Kalau jaksa aja secepat kilat dia jawab gitu. Jadi saksinya NM kemarin dibilang tidak keren, kredibilitasnya tidak oke gitu. Oh, jadi baru tahu ada saksi ternyata harus keren ya saksi ya. Nah itu menurut kalian gimana tuh guys, saksinya nggak oke? Bobby, gue udah ngisi-ngisi teman-teman yang di Mundurwir. Lu satu orang aja ya. Lu mau bawa siapa sih? Bob? Entah untuk temen lu kali ya. Tapi harus airtong Bob. Soalnya tempat duduknya kan udah ditentukan. Kalau nggak airtong ntar dicoret takutnya. Bunda Yubrik, I love you full, I love you El Nino. Masya Allah cantiknya, makasih sayang. Mi, buzzer harus sejam loh nih Bung di live Mami. Betul, kok kamu tahu? Kamu juga dari buzzer kali ya? Ayo, gombel kok tahu sih? Aku masukin adik-adikan aku di timnya buzzer, di grup-grup buzzer. Aku tahu.
Pokoknya Tessa Mariska tuh roomnya paling mahal. Pokoknya kalau Tessa Mariska sampai down, sampai Tessa Mariska itu dia nggak live lagi dan dia terdiam membaca punya kalian, akan dibayar mahal, tolong di screenshot. Oke, sekarang saya kasih kalian rezeki para buzzer. Tolong kalian komen sebanyak-banyaknya, apapun sejelek-jeleknya kalian komen di sini, dan saya akan pura-pura lesu, pura-pura ini biar kalian dibayar mahal. Cepat, mulai masuk. Saya akan pura-pura ini supaya kalian dibayar mahal. Saya kasih rezeki kalian nih, cepat. Udah. Nah, udah screenshot sana, silahkan. Baik kamu, makasih. Betul, cus. Semua ini sebetulnya karena sakit hati nepos. Pinter Mama Nia, pinter Mama dia. Semuanya ini sebetulnya karena sakit hati nepos, dibuang NM. Jadi dia mainkan wayang-wayang. Betul. Mama Nia berarti memperhatikan live-nya saya ya. Betul, gue suka deh kayak gini. Jadi kalau nonton live jangan sambil tiduran ya, ayo. Jadi kalian lihat, kalian ini, Sugi ketawa dia. Jadi lihat terus kalian pikir, nih Mama Nia masuk deh nih, bener. Semua ini sebetulnya karena sakit hati nepos, dibuang NM. Jadi dia mainkan wayang-wayang yang punya duit. Betul Mama Nia, pinter. Wayang-wayang merasa apa? Karena udah kebingungan kan, harus bayar hutang ya kan, harus bayar hutang, terus juga untung semakin menurun, penjualan semakin menurun. Jadi wayang namanya kita, gue juga deh kalau kayak gitu, dan usaha gue tinggi, tiba-tiba anjlok menurun, ya gue juga bingung apa nih gitu. Datanglah kucuk Markius ya kan, ya udah jangan ini penyebabnya si ini. Nah wayang udah nggak pikir jernih lagi, udah nggak ada pikiran jernih, main ho aja. Main percaya aja, padahal itu masa wayang nggak tahu kalau itu Markius ya kan. Udah berapa kali dikasih peringatan sama Nikmir, itu Markius. Wayang mungkin bingung ya karena jadi anjlok, jatuh gitu ya, usahanya yang tadinya dapat sampai triliunan gitu ya, setiap bulan miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, tiba-tiba anjlok gitu. Jadi bingung, secara utang sudah numpuk puluhan miliar gitu di pabrik, di Maklon udah numpuk puluhan miliar. Jadi bingung mereka harus memiliki apa. Masuklah si kucuk uang garam. Tuh. Kasihan sebenarnya kasihan si wayang ini, tapi nggak kasihan juga lah. Lambe julid sayang, Mami Jubrik iya, bener banget Bun, iya. Sebenarnya nggak kasihan juga ya. Kenapa juga para wayang ini membuat barang yang overclaim? Lu udah tahu barang lu overclaim ya. Harusnya lu perbaiki ingredientsnya, lu jual kembali, lu katakan nanti. Kayak Cindy Samuel, dia perbaiki barangnya, dia ini sekarang apa, masih keren, masih menyala gitu, perbaiki gitu. Jangan lu barang lu lu kagak mau rugi, barang lu kagak bagus, overclaim lu kagak mau rugi, lu paksain juga jual, ujung-ujung sama aja kan. Lu bayar dalang juga, lu saweran uang garam sama dalang, sama aja dengan lu perbaiki krimnya, lu rubah ingredientsnya, lu bayar dalang untuk mengira lu supaya menutup mulut, supaya itu NM dan kawan-kawannya masuk. Lu bayar dalang, yang ujung-ujungnya yang untung dalang. Nah, yang untung itu dalang, karena dalang uang garam, beli garam yang lu kasih, beli garam itu kagak semua ke situ. Masa lu nggak tahu sih para wayang ini ya? Para wayang ini udah ini kali, udah bingung gitu, kayak gimana mau flexing, gimana mau ini gitu loh. Ratu Amazon kita akan bebas, amin. Ratu Amazon kita akan bebas, Malik Bella, thank you. Nepos jadi dalang tapi dia rada blue ember. Bukan blue terlalu pinter. Intinya jalan udah mentok, jadi antek-antek keluar iya. Karena orang kalau ada keuntungan, pasti orang berbagai macam cara kan mencari jalan nih bagaimana caranya. Nah, orang kalau lagi yang tadinya di atas uangnya banyak, begitu tiba-tiba turun dia akan kalap masuklah gitu.
Udah pada gatal badannya mah mau flexing, iya mau flexing, pakai ini pribadi, pakai kelas VIP, pakai ini pribadi, pakai ini pribadi. Padahal flexingnya juga kan rental, sewa, ya kan. Cuman flexing kan cuman liatin di video kan nggak sampai 1 jam juga ngeliatin di video syutingnya, ya kan. Terus abis itu nggak sampai 1 hari juga, ya kan. Jadi itu menjual ke flexingan itu. Lihat Wardah, Viva, Mustika Ratu, apalagi tuh tidak pernah flexing nyata dan barangnya tidak ada yang jelek, sampai sekarang masih bertahan. Dan pemiliknya pun kita tidak tahu siapa. Tidak flexing, itulah yang benar barangnya, ya. Tidak ada flexing, pemiliknya kita nggak tahu siapa. Wardah sampai sekarang masih bertahan. Pemiliknya siapa? Kita nggak pernah lihat. Pernah kita lihat Wardah, wow, naik segala macam private jet, segala macam yang pribadi, yang mobil-mobil mewah. Nggak pernah, karena itulah yang orang kaya sesungguhnya, yang orang benar sesungguhnya itu tidak pernah flexing, ya. Kembali lagi jadi ujung, kembali ke Wardah, kembali ke Viva, kembali ke Mustika Ratu, segala macam. Lihat tuh almarhum Nyonya Moriarty yang punya Mustika Ratu. Pernah kalian lihat dia flexing keluar dari segala macam keflexingan, keluar dari jet pribadi, keluar dari pesawat, terus rumahnya di room tour? Pernah. Orang yang fake flexing itu adalah orang yang pasti dia menjual kebohongan, ya. Jadi kalian pinter, ya, kalian pinter. Betul Mami, iya. Secara nggak langsung bikin malu diri sendiri, ya Mi. Flexing punya orang lain nggak bikin malu karena kalian nggak tahu, buktinya kalian beli. Nggak bikin malu, malah mendongkrak penjualannya. Jadi secara nggak langsung kalian dengan keflexingannya kalian dijual barang-barang yang mahal, kalian percaya. Oh iya dia orang kaya, kita beli aja. Padahal tuh harusnya kalian tuh mikir gitu, jangan mau dibohongin. Mustika Ratu juga, iya Mustika Ratu, coba. Pernah kita lihat yang punya almarhum pernah flexing? Enggak. Malah pakai kebaya, pakai sanggul sederhana banget, pakai kebaya. Itu almarhum Ibu Moriarty pakai kebaya, anggun, nggak pernah flexing, ya, nggak pernah ngeliat wow gitu. Ada mana, Bun, bagus rambutnya, makasih sayang, gitu. Jadi kalian belanja lain kali sama, jangan orang yang flexing gitu. Cantik loh Mami, awas lo bilang ganteng. Purbasari Sari Ayu tuh seger banget Bunda Tessa. Iya sayang, habis mandi itu. Purbasari Sari Ayu, pernah kalian flexing? Karena inilah itu pernah, tapi tidak sampai sekarang barangnya bertahan. Karena apa? Menjual kualitas, ya, menjual kualitas, bukan menjual keflexingan. Kalian flexing dengan uang masyarakat yang membeli barang overclaim kalian, gitu loh. Segala macem, ya bisa. Misalnya nih, kayak nih. Gigi jadi putih, ditempelkan aja langsung putih, ditempelkan sekali langsung putih. Mungkin nggak? Yang ngomong aja giginya di veneer, masa ditempel langsung putih? Kan nggak. Harusnya kalian juga menyaring, ya. Iklan-iklan, promosi yang nggak masuk di akal, yang nggak logika, nggak usah mau kalian beli. Nggak logika gitu loh. Ditempel langsung putih kayak gigi gue. Lagi gigi lu di veneer, ya jelas aja putih, bukan karena ditempel-tempel itu. Jadi cari iklan yang masuk di akal, cari promosi yang masuk di akal, say. Malam sayang, Miss Selin, thank you. Dede Ajeng, iya. Kopi malam Bunda, biar gak ngantuk ya Michelle. Dari Jambi, iya. Bunda semakin cantik, Mam. Ih, makasih. Sirik tanda nggak mampu, sirik tanda tidak jual overclaim. Bener banget Bun, Wati, iya. Sai, oh dia bilang aku akan manggil Bunda Caca. Caca Marica kali ah. Sugi, Kak Nikita sehat-sehat aja kan? Katanya yang sebelah Kak Nikita bagi. Sugi sehat, makin cantik, makin keren. Kemarin aja lihat persidangan. Begitu anggunnya, begitu kerennya, begitu tenangnya, begitu santainya. Nggak mau coba. Kepanasan kan orang kan? Yang ditakutin orang kenapa? Dia untuk keluar kan? Berbagai macam cara dihajar.
berbagai macam cara dihajar untuk takut keluar. Kemarin cuma zoom aja kepanasan, tantrum. Coba. Baru zoom aja udah kepanasan, tantrum. Coba. Jadi itu yang banyak orang kan sama dengan pohon, semakin tinggi semakin banyak angin. Niki semakin tinggi semakin banyak angin gitu loh. Semakin banyak yang pengen ngejatuhin dia, pengen banget yang masukin dia. Mereka tuh akan ketar-ketir dan akan ketakutan kalau Niki itu keluar. Cibitung iya. Bundaku kok nggak tuing-tuing, awet muda terus. Nadia. Bun, Nepos tuh iri sama Nikmir. Iya, dia nggak iri dan jealous. Dia nggak rela kalau Nikmir itu berteman sama siapapun. Dia maunya berteman sama dia aja. Nah, kalian lihat itu normal gitu. Salam Bun dari Malaysia. Hai Black Wall, Malaysia. Saya mau konser di Malaysia tanggal 26 sampai tanggal 28 ya. Saya konser di Malaysia 26 sampai 28. Nanti ketemu ya kita ya, insya Allah ya. Nanti akan saya kasih tahu di mana tempatnya ya. Kakak, dokter itu sahabatan gak sih sama Nike? Kayaknya gak kan kak. Kakak, DR itu sahabatan gak sih sama Nike? Nike Adila gitu? Nike Adila? Di mana Bun? Nanti aku yang pasti di Kuala Lumpur sayang. Kamu di mana sayang? Yang pasti di Kuala Lumpur. Nanti aku lihat kontraknya ya. Ada sih di kontrak. Sehat-sehat ya Bun. Iya Rita, Kaniki kapan bebas? Doain secepatnya bisa bebas. Kalau Kaniki bebas sambut aja ke rumah kita. Iya, betul. Kita aku akan berkunjung nanti di persidangannya. Mudah-mudahan doa. Kalau ada sidang, kalau nggak ada sidang bubar kalau nggak ada sidang. Niki disuruh ngeja, untung Niki gak mau. Iyalah disuruh nega. Kuala Lumpur juga Bun. Oh Black Wall, nanti kita ketemu di sana insya Allah ya, 2628 ya. Gitu. Bunda Caca satu kata buat buzzer, bodoh amat. Bun, kita selalu berdoa untuk orang-orang baik seperti Bunda. Makasih Rita, amin, makasih ya. Iya Kak, Nika Adila, DR itu singkatan nama itu. DR itu singkatan nama yang itu Kak. Emang dia berteman? Enggak lah. Nika Adila kan sebaya aku. Kalau itu kan dia ini di bawah kita. Saya panjang umur Bun, saling mendoakan yang sustet biar kepanasan. Ya biar kepanasan gitu, biar kepanasan. Lihat sendiri dia menyaksikan kan Niki sehat. Yang kalian mau kira, kalian pikir kalau kan Niki selama ini kan kesana kesini terus ngomong gitu, cuap-cuap gitu. Terus kalian pikir dia akan stres, kalian kriminalisasi, kalian pikir dia akan stres, kan salah kalian. Buktinya kalian salah. Buktinya dia nggak stres, malah semakin cantik, malah semakin oke. Ya kan nggak stres loh, salah kalian. Saya dari Malaysia dukung Kaniki. Makasih Black Wall. Orang sirik tanda tanpa memiliki. Yes betul, dia nggak bisa memiliki, jadi sirik. Dia nggak bisa memiliki Nikita Mirjani seutuhnya, jadi ujung-ujungnya sirik. Dia senang banget kalau kita di dalam nanti Kak, tolongin dong aku begitu. Dikirain dia Nikita ini masih seperti yang dulu, masih kelihatan masih nggak ngerti. Ini kan kita udah ngerti banget lah Nikita sekarang. Kalau nggak dilaporin nggak tahu kalau dapat 4 ember, dimakan sendiri katanya penyelamat. Lah, kalau nggak diambil uangnya, masa dicari clue ya, saya bilang ya, clue-nya dicari dan diberi. Dicari diberi itu clue ya. Clue-nya dicari dan diberi, bukan mencari dan memeras, bukan. Mencari dan memeras, beda. Ini clue Nikita Mirjani, saya dicari dan diberi. Beda dengan mencari dan memeras, beda, jauh beda banget ya. Bahasa Indonesianya udah beda, apalagi artinya ya. Kita nggak ahli bahasa aja udah ngerti itu. Dicari dan diberi sama mencari dan memeras. Coba apa? Kalian coba aku tanya, apa? Dari bahasanya aja itu udah ngerti gitu loh. Dari bahasa, kita bukan ahli bahasa, tapi ngerti. Niki makin cantik dan sehat, Sahrul kelakiannya makin nampak. Yes, karena sudah tidak teratur lagi untuk suntik hormon. Aku tahu foto Syaftu itu zaman dulu ternyata giginya tonggos ya Bunda. Sugi
Jangan dibilang gigi tonggos, malu kita. Jangan, malulah dia. Jangan, nggak boleh Sugi jangan nakal. Beda kosakata beda arti ya, iya. Beda kosakata beda arti, betul lah sayang. Beda kosakata, misalnya gini. Iya kan bener. Dicari dan diberi, mencari dan memeras. Kan beda. Dicari memberi, diberi. Mencari dan memberi. Coba. Mencari, memberi, dicari, diberi. Itu kan udah jauh banget. Buzzer mah emang tugas head komentar Bun. Iya, makanya nggak apa-apa aku biarin buzzernya komentar. Kan katanya komentar di roomnya aku nih buzzernya dibayar termahal di sini. Nggak apa-apa, silakan kalian kalau mau cari duit, silakan kalian ngomong apa aja. Jadi sampai akunya katanya kalau akan dibayar mahal, kalau sampai aku sampai stres dan aku sampai nggak lab, makanya aku bilang tulis apapun buzzer biar aku kelihatan stres, biar kamu screenshot kamu kirim, biar kamu dibayar mahal gitu. Yuk cepet, ayo mana buzzernya muncul lagi, ntar lagi sekali muncul rame muncul. Nanti kalau di buzzer muncul gue pura-pura sedih, pura-pura begini gue. Jadi kan mereka kan dibayar mahal, kita saling bantu aja ya kan. Tapi jangan ngomong yang nggak benar. Sugi ketawa mulu. Kalau kita Malaysia NM dipanggil pengaruh sebab apa katanya benar. Betul Umi, betul. Terserah kamu aja deh mau ngomong apa. Kenapa? Ini buzzer frustasi ya. Ada juga buzzer frustasi, buzzer bertobat ada, buzzer frustasi ada. Bu saya bodoh dan gak sekolah. Jangan gitu dong sayang. Si bim bum kucing kampung, jangan gitu dong sayang. Nggak ada. Kita ini diciptakan pikiran untuk berpikir ya. Kalau nggak salah nggak mungkin jadi tersangka kan Bu. Kalau nggak salah, nah oke. Kamu katanya kamu bodoh dan nggak sekolah, oke. Kalau nggak salah nggak mungkin tersangka kan, oke. Tersangka itu disangkakan. Habis dari tersangka naik menjadi terdakwa, oke. Tersangka disangkakan. Habis dari disangka, kalau sudah dilimpahkan, sudah P21 di pengadilan berarti namanya terdakwa. Oke, berarti didakwa. Tersangka dan terdakwa itu tidak bisa dikatakan dia, misalnya tersangka kan tersangka TPPU sama pemerasan kan. Oke, sama nanti didakwa. Setelah tersangka berarti status terdakwa ya. Kalau misalnya lanjut ke pengadilan. Itu aja kalian nggak bisa bilang kalau bahwa dia itu, tidak bisa kalian bilang Niki bahwa dia pemeras karena belum ada pengadilan yang mengesahkan kalau itu benar, yang dilaporkan itu benar dan dia sudah diputuskan ingkrah dari pengadilan, dari bapak-bapak dewan, bapak-bapak mahkamah yang terhemat, hakim yang terhormat. Tidak bisa kalian menyangkakan gitu. Kenapa? Itu masih disangkakan. Misalnya saya gini. Saya sangkakan kamu buzzer. Saya sangka kamu buzzer. Ternyata kamu gak buzzer. Salah kan sangkaan saya? Bener gak? Jadi walaupun sudah tersangka, belum bisa disematkan kalau dia itu tersangka pemerasan. Belum bisa disematkan kalau dia pemeras. Karena masih tersangka. Belum ada pengadilan yang ingkrah. Ya, jadi pinter gitu ya. Pinter ya. Gak ada orang bodoh. Kalau orang bodoh berarti pura-pura bodoh. Karena kita tuh dikasih pikiran untuk berpikir. Sekarang gue tanya, manusia tuh tidak ada yang bodoh. Dikasih otak waktu lahir. Aku tanya sama kamu, anak baru lahir, tahu nggak dia kalau dia harus haus minum susu? Kalau haus dia harus nangis. Tidak perlu dipelajarin, dia tahu nyusu ke ibunya. Berarti kan pikiran dikasih. Jadi jangan pura-pura bodoh ya. Haus, belibet gue ya. Jadi jangan pura-pura bodoh, pura-pura ngaku bodoh ya, padahal itu menggiring. Tapi kan kena kamu kan, saya bikin kan. Ngerti apa kamu? Ya ngerti lah gue, baca. Makanya lu jadi buzzer jangan terima duit doang, baca. Jadi lu masuk ke room orang tuh enak. Lu aja gak mau baca ya, kelihatan lah tolilnya lu. Bunda semangat, semoga Kak Niki cepat keluar, saya selalu amin. Setuju Bun, semoga langsung ada titik terang buat nikmat. Oh ini pasti salah lagi dia nih bikinnya nih. Dia pasti salah lagi nih. Gaze, dia tipu. Hai
Redian, Pasha, selamat malam sayang. Terima kasih kopinya biar nggak ngantuk. Bun, banyak buzzer masuk. Iya, biarin. Udah cari duit. Udah gajian Klen? Hah? Udah gajian, buzzer? Udah gajian belum? Kalau mau gajian gimana? Biar kelihatan apa gue? Kelihatan tolil apa mau kelihatan apa? Biar kalian gajinya banyak. Biar gede gajinya mau apa? Cepet. Bilangin. Langsung kalian screenshot biar aku jalanin. Ah. Iya kan Gaze, betul. Sini buzzer gue jitakin satu-satu. Radian, Pasha. Jangan dijitakin, belum dijitakin aja dia udah ini. Udah pada benjol. Ya. Jadi yang namanya buzzer itu jujur ya, aku tidak pernah takut sama manusia kecuali manusia itu mama aku. Mama aku takut karena melahirkan aku dan dia punya rahim. Takut gue dilibas waktu itu gara-gara main sinetron nggak sekolah, makanya gue balik ke Medan, gue sekolah karena gue dilibas sama Papu Lidi. Takut gue kalau mama gue. Kalau manusia gue nggak ada takutnya kecuali mama gue. Jadi jangan berharap gue takut. Tapi kalau mau pura-pura takut biar lu gajian, mau gue pura-pura takut deh. Hai Mam, salam dari Turki. Hai Hasan Kilik, apa kabar? Bunda Emma apa kabar? Baik sayang. Michelle, keren. Makasih. Terus hubunganmu sama urusan NM dan DRG apa? Ngerugiin dirimu? Sekarang gue tanya sama lu, ngerugiin berapa orang? Oh, yang skincare yang itu overclaim. Banyak kan rugiinnya kan? Banyak kan? Makanya gue bersuara. Terus gue harus rugi gitu baru gue bersuara. Gue lihat banyak muka orang yang rusak gara-gara pakai overclaimnya. Banyak muka orang yang rusak gara-gara pakai overclaim. Salah dua, salah tiganya adik-adikan gue. Mukanya rusak terus pergi ke dokter karena pakai kremnya. Terus gue harus diem. Oh gue diem aja deh, bukan gue yang dirugikan. Gitu. Kemana ini lu? Kalau itu caranya. Gue diem aja, bukan gue yang dirugikan. Bukan gitu cara pikir. Itu berarti lu licik. Lu berpikirnya. Lu akan bersuara kalau lu yang dirugikan. Kalau orang lain dirugikan lu bodo amat. Nah itu berarti buzzernya tolil. Selesai. Kan? Bener Bun, kita takut sama seorang ibu yang melahirkan kita. Kalau sama yang lainnya mah hajar. Betul. Iya. Gue lagi syuting sama Nike tuh di Bandung. Tamat sekolah gue kabur, tamat SD ya namanya anak-anak itu ya. Ketemu sama Nike di sana kita. Syuting gue. Itulah None, syuting apa lagi tuh. Ada tiga sinetron yang Putu Wijaya. Gak pulang-pulang gue, secara orang udah masuk sekolah. Mau masuk SMP tuh. Dateng sama gue. Lidi tau gak? Kalian Lidi tau gak sih sapu? Sapu apa sih yang dari pohon kelapa itu? Lidi ya. Itu Lidi itu sama mama gue dibikin segini. Gue gak mau pulang, digebukin, dipukul kaki gue sama sapu Lidi. Itu kan pembelajaran yang baik. Karena kalau sapu lidi kan tidak meninggalkan sisa, tapi sakit. Ya gue langsung pulang. Takut gue sama mama gue. Kalau yang lain gue mah enggak. Cantik ya Bu Nika Adila banget. Salam kenal Kak. Iya makasih. Kata Nando, wartawan Nando Ami P21 tanggal 2 pas hari terakhir masa penahanan Bunda. P21 tanggal 2. Nando belum ada pengumumannya kan. Akhir penahanannya tanggal 20 sayang. Aku kemarin hitung-hitungan sama rekan-rekan wartawan pas di acara notaris. Tanggal 20 terakhir masa penahanan. P21 nya sampai sekarang kan belum ketahuan kata Nando. Coba nanti gue tanya Nando. Kemarin aku belum ini. Ya kalaupun P21 ya nggak apa-apa juga P21. Kan kita malah ngelihat dia membawa bukti-bukti yang benar Niki-nya. Niki bawa bukti-bukti yang benar, kita tunggu, kita fight gitu, kita datang. Apa lu Ripaldi, kemana aja lu? Buzzer kok kerjaannya malas tidur-tiduran. Kerja lu Ripaldi. Lu kemana aja buzzernya? Si Nepos gak takut sama emaknya, padahal udah tuir juga Nepos. Kalau gue takut sayang, emak gue lah. Kalau nggak ada emak gue nggak bisa ada di sini. Gue nggak sampai di sini kalau nggak ada mama. Maaf ya, maaf nih soal ngomong mama ya. Kalau dulu kita masih kecil, tulang-tulang kita masih lemah,
tulang-tulang masih lemah. Mama kita kalau mau mau ngebuang kita, mau metongin kita gampang karena tulang kita masih lemah. Tapi karena sayangnya mama kita sama kita, dia nggak lakukan itu. Dia rawat kita sampai tulang-tulang kita kuat, sampai kita ini, dan kita bisa melawan. Kalau mau mama kita ngebuang kita atau mau metongin kita, bisa nggak sekarang sampai di sini? Makanya buat kalian anak-anak durhaka, mama kalian dulu mau metongin kalian, mau hajar kalian, mau buang kalian di lubang WC, bisa sampai nggak kalian sampai seumur segini? Utang nyawa kalian sama mama kalian, utang nyawa, tau nggak? Kalau mama misalnya marahin kita, wajar, namanya kita ini, namanya kita anak, kita salah, ya wajar. Jangan mama kita marahin kita benci, itu namanya, aduh ampun deh, gua nggak ngerti deh. Betul banget Kak ya. Bunda, iya Ripaldi kemana lu, Ripaldi lu? dia sebenarnya nggak rela mau ngebuzzer di sini. Dia pakai ketawa ngebuzzernya, dia nggak rela dia. Udah Ripaldi, lu bertobat aja sini, gue tobatin sini. Mana user lu, gue iniin sini. Udah, lu mah dulu udah bertobat, sekarang lu bikin lagi. Lu bertobat, lu pakai ngirim gue bunga. Karena ketahuan lu, jadi jadi lu kagak kirim gua bunga lagi. Dia nggak tega sebenarnya, cuma dia menjalankan tugasnya, udah disumpah dia menjadi buzzer. Aduh. Bunda anaknya berapa? 1 Fania, anakku 1, dari rahim aku ada 1. Tapi kalau anak sambung, anak angkat pasti ada ya, anak asuh pasti ada. Tapi kalau dari rahim aku 1. Kasihan tukang peras didukung. Tukang peras siapa? Kamu. Kalau kamu mah nggak mau saya dukung, ngapain? Kamu bukan artis. Setuju Kak, sekarang kita udah jadi mama-mama ya, jadi ngerasain gimana jadi mama. Iya, panda toko, iya betul. Kakak kan jilbaban, kok sekarang enggak. Kalau pergi aku ke acara-acara yang aku merasa aku pakai, ke acara pengajian aku pakai jilbab. Apa benar infonya tanggal 2 Mei laporannya P21 dan ditambah masa penahanan? Masa penahanan ternyata berakhir tanggal 20 sayang. Ternyata tanggal 20. Tanggal 2 Mei kemarin berarti mereka kemakan ya. Kita bilang tanggal 2 Mei. Ternyata kita salah hitung. Tanggal 20 Mei terakhir masa penahanan sayang. Kalau misalnya tanggal 2 laporannya P21. Kan belum tanggal 2 juga. Dari mana taunya P21? Emang udah ngerti udah P21? Kan itu dikirim. Kalau memang udah P21 sekarang, kalau memang udah lengkap, udah P21 aja sekarang. Kenapa harus tanggal 2? Kan belum tahu P21 jaksanya, kan yang memutuskan nanti jaksa. Kalau P21 kan belum tahu, nggak usah berandai-andai, belum tahu kan. Kalau memang bener ya udah, tapi kan nggak usah berandai, kan ke depan. Emang udah komplit. Kalau udah komplit, udah lengkap dan jaksa menerima, berarti sudah P21, tidak usah tunggu tanggal 2. Jadi nggak usah berandai-andai say. Doktif kasih kita informasi positif tentang bahan berbahaya, harusnya kita berterima kasih, jadi pintar. Iya, Doktif, Dokter Oki, Nikita Mirjani itu ngasih kita jadi tahu kan. Kita jadi tahu yang mana yang overclaim, mana yang enggak. Justru itu yang mereka kriminalisasi, segelompokan para owner skincare yang overclaim ini gitu loh. Ya kan, mereka ini para wayang yang punya uang, nggak ngerti, masuklah dalang, kucuk. Dalang sakit hatinya nggak ketulungan, nggak rela, dihempas. Sebenarnya ceritanya udah kebaca kok, alurnya kebaca gitu loh. Salam kenal Bunda, di Bandung belum bobo, belum sayang. Gampang kok. Yang ngebual itu si Tiang Sutet biar dapat duta beli garam. Hasan Kilik bener dapat cuan dia karena gue baca. Karena gue baca dapat cuan dia. Dibaca dapat cuan dia. Ya udah gajian sana lagi 2.000 beli es.
tanggapannya soal Pandi sama Doktip. Pandi apa ya? Siapa sih Pandi? Diusir sama si Bim. Hus, keluar sana, rombongan sirkus nggak diajak sini. Iya, udah tahu di sini room Tessa Mariska pembela kebenaran. Kenapa lu pada masuk gitu kan? Kenapa lu pada masuk gitu ya? Gue nggak akan baca nama selain nama Nikita Mirzani dan nama Nike Ardila. Gue gak akan baca ya. Nama yang gue baca Nikita Mirzani dan Nike Ardila. Gue gak mau melanggar undang-undang ya. Melanggar undang-undang IT gue gak mau. Kita disekolahkan buat pinter, jangan melanggar undang-undang. Gue gak mau. Gue mau sebut nama Nikita Mirzani sama Nike Ardila. Yang lain gue gak mau ya. Sorry, maaf. Karena gue disekolahkan mak gue jadi pinter. Gue gak mau melanggar undang-undang. Siapapun nama nggak akan gue sebut di sini, ya. Salam dari Singapura, Bunda. Iya sayang. Bukan ajudan tapi bebong. Salam dari Singapura, Bun. Iya. Tanggal 20 April selama belum diterima pengadilan negeri laporan NM bebas ya Kak. Tes permasalahan sudah selesai. Oke. Ya. Biasanya kalau menurut aku yang aku tahu ya, aku baca menurut KUHAP 20 hari penahanan sama penambahan 40 hari. Biasanya sebelum penambahan 40 hari, sebelum berakhir, berkas-berkas sudah harus komplit, sudah harus diterima oleh JPU, sudah P21. Nah, itu harus disidangkan dan dari Polda pindah ke tahanan kejaksaan, itu harus sudah disidangkan. Kalau belum disidangkan biasanya itu kalau tidak komplit juga ditolak terus sama jaksa, ditolak terus sama jaksa, berarti tidak memenuhi unsur yang dilaporkan. Kalau tidak memenuhi unsur dilaporkan apa? Ya berhak untuk ajukan keluar gitu loh. Tapi katanya ada lagi, bisa ada penambahan lagi. Aku nggak ngerti gitu loh. Malam Bunda, semangat, kuat kebenaran. Debbie, oh babu ya statusnya, kirain babu, bebong. Dia itu dibeyong. Jadi namanya orang dibeyong, dia nyeplak apa aja diceplakin apa aja karena dia dibeyong gitu loh. Jadi semua diceplakin. Apalagi ini dikembalikan sama kejaksaan, harus Niki bebas. Iya kan kemarin dikembalikan kejaksaan dan mereka harus ngumpulin lagi nih, diserahkan lagi ke kejaksaan. Kalau kejaksaan terima dan kalau sudah komplit, kalau sudah oke, berarti namanya P21. Nah, kalau sudah P21, mulailah bergerak Niki dipindahkan penahanan kejaksaan. Nah, kalau itu sudah mau sidang gitu loh ya. Usir mami. Usir mami, hus. Salam dari Serang Bun. Iya. Ya ini Haidir Anggi Jepang nih, berapa sih tarif bajarnya? Mahal sayang, mahal. Aduh, Babu and Benjis Kak, bukan lagi, betul 500 perak kata Hasan. Ikutin Kak Tessa dari Jamal couple dance di TV dulu, udah keren dan lincah. Oh ya, dunia hobi, tau nggak? Yang itu, yang couple dance itu, yang dance yang di TV itu, temennya aku yang dance itu, tau nggak sekarang? Jadi ini dia berpenampilan cewek kayak Sahrul. Temen aku dance itu. Coba nanti bisa dilihat di YouTubers deh. Teman aku dance itu sekarang kayak jadi Sahrul dan Kewong di luar negeri bersama dengan Bu Leleng. Padahal waktu itu kelihatan laki ya. Dia sekarang jadi Sahrul. Berani nggak sama Bebong? Ya elah, nggak usah nanya-nanya gue berani sama siapa sih. Dia manusia nggak? Yang manusia yang gue takutin cuma mama gue. Karena pernah libas gue pakai sapu lidi. Itu doang yang gue takutin, yang lain enggak. Nah gue tanya, berani nggak sama Babu? Gue tanya, Babu apa enggak? Manusia enggak? Nah lu tahu kan gue nggak pernah takut sama manusia kecuali mama gue.
Kok tahu mahal? Pernahkah Bun jadi buzzer terus nanya mod wallet? Ari adik-adikan aku, ya adik-adikan aku nyusup menjadi buzzer, ada di grup-grup itu. Jadi aku tahu. Oh, gila aku tahu. Oh, serang hari ini gini-gini, serang ini gitu. Babunya kenapa ya lunak-lunak? Ya bebong ngapain lagi? Kok nggak lunak-lunak? Mau ngapain dia? Masa di lampu merah? Gengsi dia di lampu merah. Lunak-lunak lah. Santi kemarin iya betul ditolak. Oh katanya cantik siap, nanti lihat YouTube-nya. Iya Dunia Hobi, coba deh. Yang dia ada tuh kan yang dia pakai kopi cowboy kan, yang aku pakai cowboy itu ada pas lagi dia close up close up banget. Sekarang dia tuh sering live juga dia jadi pewong banget, sering live juga. Bukan malaikat ya kak. Indri paling bisa. Limaya berantem dia sama Buzer. Eva makasih. Lagi Hasan Kilik. Kenapa Hasan Kilik? Kak tes rambut rontok parah 2000. Aku bilang kemarin kamu ada lidah buaya nggak? Pohon lidah buaya yang di depan rumah kamu yang ditanam-tanam, jangan yang di mall. Kalau yang di mall getahnya udah untuk minuman kalau itu. Hai Eva, ganteng banget aku Eva. Selamat malam Eva. Oh gara-gara Eva aku bilang tadi pakaian cowboy pakai topi, Eva langsung ngasih aku pakaian cowboy dan aku jadi kayak cowboy topinya. Malam Eva, buzzer mam lagi main di sini banyak banget buzzer, biarin dia cari itu, cari uang 2000 biarin aja. Ya oke. 2000 rontok lidah buaya sayang, lidah buaya yang masih putih sayang kamu kak, makasih sayang aku, I love you sayang, selamat malam, I love you sayang. Nah ada tadi rambutnya rontok ya, kasih lidah buaya sayang, lidah buaya kamu ini dipencet-pencet ke sini, dimasukin ke sini, dipencet-pencet biar sehat kulitnya. 1 jam sebelum keramas ya, 1 jam sebelum keramas. Abis itu kamu kurung pakai topi mandi. Nah nanti kamu lakukan kegiatan 1 jam kemudian kamu bisa keramas. Itu nggak sampai 2 bulan kamu pakai itu, rambut kamu banyak banget tumbuh gitu. Kak kok bisa damai dengan MM, gimana caranya? Aku damai dengan MN waktu MN bermasalah sama anaknya kemarin 9 bulan yang lalu. Aku sebagai ibu, aku mendukung ibu karena aku juga nggak mau kejadian itu berlaku buat anak aku. Itu aja. Lama-lama aku lihat kok lucu, jadi sayang karena aku membuka hatiku. Ternyata orangnya lucu dan aku lihat baik. Ya udah kemarin kan hatiku membatu, apalagi aku di lingkungan orang-orang yang hatinya batu, bertambahlah hatiku membatu gitu loh. Nah setelah aku membuka pikiran aku, ini orang baik, ternyata aku ikutin, oh orangnya baik, oh orangnya lucu nih, orangnya apa adanya. Ya udah aku jadi suka gitu. Makanya kemarin aku kasihan dia kayak dikriminalisasi. Aku duga dia dikriminalisasi sama geng sulap ya. Sekelompokan geng sulap ini mengkriminalisasi dia. Mana dia seorang ibu, mana dia single parent, anak-anak masih kecil. Di situ aku jatuh hati aku untuk tetap istilahnya kayak mengawal kasusnya dia karena aku kasihan. Aku suka Evita, makasih sayang, thank you. Ya Anissa, makasih. Yuni, halo sayang. Si nggak tuh kak Indri, si lihat ya. TikTok berasa sepi, nggak ada NM. Bener Bunda FRR ya, biasanya enak ya. Tambah cantik aja, Mami makasih. Fine apples ya. Salut pada muka jadinya Eva, I love you sayang. Alhamdulillah akhirnya bisa berdamai dan dekat sama NM. Amin sayang. Betul Bunda naluri, iya sama kak sedihnya rasanya lihat NM di dalam. Betul sayang, betul. Alhamdulillah akhirnya bisa berdamai. Alhamdulillah NM suka buat aku tertawa. Iya lucu gitu, dia lucu, tegas, ceplas-ceplos. Beda sama orang yang menjaga image-nya, yang nggak pernah mau ketawa lepas. Itu kan orang menjaga image.
orang menjaga image. Kalian bisa tahu lah siapa ya, boleh kalian lihat ya. Kalau Niki orangnya plok 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 plok, kalau dia mau ketawa ketawa ngakak aja, kalau dia melucu melucu aja. Beda sama orang yang sok-sokan keren, sok-sokan hebat ya, sok-sok ala-ala, jaga image, ketawa aja nggak mau sini. Nah, itu jaga image ya. Orangnya nggak lepas, hati-hati itu pun penuh intrik. Itu orangnya penuh intrik gitu. Tiang sutet contohnya. Belajar Hus masuk kandang, iya. Bunda Tessa murah rezeki ya, makasih, amin. Amin sayang. Saya suka sama NM jalan. Kalau ngomong ceplas-ceplos abadan, iya, ceplas-ceplos lucu ya kan. Gak peduli gitu. Beda sama yang jaim-jaim itu segala macam di ininya. Dokter Oki selalu jungkirkan Niki ya Bunda. Iya, Dokter Oki sendiri yang ngomong sama aku, dia sehari itu 2-3 kali jenguk Niki. 2-3, udah kayak minum obat kan? Itulah Dokter Oki, keren. Emang betul-betul ya, Niki kan saudaranya sedikit ya. Dokter Oki tuh dicocokkan dijadikan saudara, bener, keren dia. Jenguk terus 2-3 hari, 2-3 kali sehari. Hatinya Niki baik betul sayang. Halo Mbak Tasi, halo sayang. Sama Kak, saya juga gak suka sama orang jaim. Betul, jaim, pura-pura sok wibawa, sok ini, padahal Ertong kagak. Itulah yang penuh intrik. Lu buzzer apa mau promosi di sini? Hah? Buzzer atau mau promosi lu di sini? Lu dibayar buzzer apa dibayar promosi sih? Kagak ada yang mau pakai. Bun, awet muda banget. Makasih sayang. Bunda sama Syahrul kenapa bisa menjauh, Bun? Hatinya batu. Dia kalau nggak suka sama orang, nggak suka terus, dan kita dilarang untuk bisa kita memperhatikan orang itu. Kalau kita suka sama dia yang dia nggak suka, toksik nggak sih? Dia nggak suka sama orang, kita juga harus nggak suka. Nah itu kan nggak boleh, nggak boleh dipaksain. Toksik namanya. Lu nggak suka orang, tapi karena temen lu suka sama itu orang, lu langsung ngamuk, kan nggak bisa. Contohnya Mak Paragundik, iya. Kalian boleh lihat deh. Dari mukanya aja kelihatan kan, penuh intrik. Penuh intrik. Toksik Kak, betul. Iya bener Eva. Lihat deh. Yang kalian bilang emaknya ini, enong-enong. Penuh intrik. Mukanya nggak lepas gitu. Kalian juga bisa lihat kan, feeling kan. Kalian juga main feeling kan. Ih, ada tuh keluarga saya kayak begitu. Bukan keluarganya, jangan, nanti coba perhatiin aja. Kalian pasti bisa lah perhatiin orang. Bun cantik, sehat selalu, makasih sayang. Emberman pas banget, iya bener Hasan gitu. Kalau Niki kan orangnya ceria gitu ya, ceria lah gimana sih, kayak songong, kayak apa gitu. Tapi dia ceplas-ceplos gitu, bisa ngelawak, bisa apa aja. Beda sama orang yang jaim, semua jaim, dijaga jaim, beda ya, beda. Padahal bukan siapa-siapa, tapi so jaim. Gini ya, gini, nanti gini ya, gini. Padahal bukan siapa-siapa, so jaim. Itu orang penuh intrik. Dan kalian hati-hati, mencari keuntungan paling pinter. Pakai intrik elegan, pakai intrik keren, padahal kapal migran ya Bun M. Palanya yang sono ketar-ketir udah laporkan. Iya, yang sono itu sebenarnya wayang, say. Wayang sebenarnya. Kalau dia niat melaporkan, waktu dia memberikan ke Mail, dia udah harus lapor. Kenapa dia kasih tempo berbulan-bulan? 2-3 bulan, 1-2 bulan baru lapor? Karena ada dalang gitu yang menghasut dia nih wayang. Oh iya ya, oh iya. Jadi kan gitu kan, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya gitu. Gitu. Jadi kasihan sebenarnya juga, tapi terserah dia kan udah dewasa, udah tua juga, ngapain lu mau? Lu on aja kan, jadi ya begini kan. Lu juga di LP-in kan. Jadi begini kan. Gak sabar nunggu
NN bebas, amin. Setan dibela, aduh pemuja NN perusak moral anak Indonesia. Oke, lu bilang NN perusak moral, oke. Moral siapa yang dia rusak? Kejaman mana dengan perusak muka orang, jutaan orang manusia dirusak mukanya dengan mengambil keuntungan sendiri, menjual barang busuk, muka orang rusak gak peduli, yang penting dia bisa flexing, dia bisa ada untung. Hah? Rusakan mana? Pikir. Mudah-mudahan cepat bebas, amin. Belum bisa cancer juga Bun dari hidrokinon. Iya, hidrokinon harus menghantui. Lekongnya. Oh, nggak tahu deh. Nggak lihat juga aku. Suster katanya satu saya pemuja apa spam. Dasar buzzer Kak pakai nyasar ke sini. Iya Eva, betul Eva. Dari tadi Eva banyak banget. Dari tadi dan kita cuekin. Nguntungin diri sendiri. Maksudnya apa nguntungin diri sendiri? Coba, apa maksudnya? Sekarang gue tanya, nguntungin diri sendiri, oke, berapa orang yang dirugikannya? Ku tanya, berapa orang yang dirugikan oleh Nikita? Berapa orang yang dirugikan oleh Nikmir? 1. Ya, 1 orang yang dirugikan oleh Nikmir, oke? Kita buat perumpamaan nih, biar lihat ya. Ini 1 orang yang dirugikan oleh Nikmir ya, oke. Yang dirugikan oleh skincare yang overclaim, berapa ratus orang, jutaan orang, berapa ratusan orang, jutaan orang yang dirugikannya. Muka orang rusak-rusak sampai pergi ke dokter ngeluarin duit lagi. Tadi siang ada yang lapor sampai 25 juta dia ngeluarkan duit lagi buat karena rusak barangnya pakai produk overclaim. Ada yang 20 juta tadi siang itu. Kalau kalian mau lihat nanti ada di YouTube aku di Tessa Mariska Channel. Aku tayangin ulang komplit tanpa edit-edit. Kalian lihat, ada yang 20 juta, ada yang 25 juta, mukanya rusak sampai pergi ke dokter lagi. Berapa orang? Berapa ratus ribu orang, berapa juta orang yang dia barangnya udah dijual. Mana yang lebih dosa? Mana yang lebih parah? Ngerugiin 1 orang dengan ngerugiin banyak orang. Mikir. Anggi, NM kaya, sukses, seksi, alis sedako. Iya, amin. Itu 20-30 juta gak cuma sekali loh. Iya gak cuma sekali. Itu gede, apa kabar sayang? Dari mana kau? Iya gak cuma sekali gitu. Orang pakai krimnya dia rusak. Namanya cewek ya. Kan dia ngomong gini, buktinya gak ada yang lapor. Kalau ada yang rusak lapor lah. Sekarang gue tanya, perempuan mau bertahan dengan mukanya rusak, belang-belang pakai krim lu, bertahan dia? Dia kalau bisa mukanya rusak, muka gue rusak. Dia buang itu krim kamu, udah langsung pergi ke dokter mana, dia pergi cari krim baik yang mana. Mana mau perempuan bertahan dengan mukanya rusak. Mukanya kayak zebra cross, mukanya geradakan, mukanya bintik-bintik hitam banyak. Mau perempuan bertahan untuk me-LP-in. Ayo udah gue bertahan aja deh. Mana ada, lari dia ke dokter lain. Apapun dia akan jual untuk demi penampilan cantiknya. Rusaknya karena kremnya elu. Widih ngomongin dosa semua orang di TikTok ini banyak dosa. Nah dapat gaji lu. Dah 2.000 gue baca tuh. Ngomongin dosa, bukan ngomongin dosa, ngomongin berdosanya para owner skincare yang menjual overclaim. Tuh, itu ngomong itu benar. Bersyukur yang punya uang, banyak yang gak punya uang, kasihan dong. Iya, yang punya uang bersyukur. Yang punya uang gimana? Kan merugikan banyak orang. Merugikan 1 orang dengan merugikan banyak orang. Mana jeleknya? Dosanya aja udah jelas, merugikan banyak orang lebih rugi. 2.000. Gak usah jawab Kak. Iya Indri. Kak Nike itu emang spesial ya. Gak ada artis yang lamanya akan dikenal selain Nike. Iya betul, bidadari dia betul. Aku heran ya, Nike itu meninggal itu udah lama ya. Udah puluhan tahun. Tapi tetap anak-anak muda yang sekarang tuh suka sama dia. Itu karunia sih sayang, karunia. Dapat gaji, udah gue baca dapat gaji dia bener lah ya. Dan bunda pakai skincare apa? Aku ke Bening Klinik
sama ke Docwear. Docwear emang udah lama banget aku ya sama Docwear. Ke Bening Klinik kemarin udah berapa kali gitu. Kalian boleh tuh ke Bening Klinik kalau muka kalian lagi rusyak. Kalau lagi geradakan zebra. Iya bening Eva. Bener Hasan, dia suruh tidur, jangan di sini tidurnya. Udah tahu sini room yang pembela kebenaran, dia tidur di sini. Bener Hasan, suruh tidur di sana dia. Suruh tidur di sana tuh. Di over claim. Cantiknya Mi, makasih sayang. Moel, jangan laris-larisin sini. Good day malam emang waktu Indonesia bagian buzzer emang. Pagi juga buzzer juga banyak banget. Good day Tita. Mang kapan live dengan Mamsterik? Oh iya betul. Aku kemarin kan duet sama Mamsterik kan. Karena dia katanya dia pernah masuk tapi aku nggak ngelihat. Gitu kalian share lah ke Mamsterik. Dia pernah masuk katanya tapi aku nggak ngelihat. Nah aku pernah live sama dia tuh di Mamsterik. Betul. Biar panas. Klinik bening kromosomnya bagus banget. Betul. Bukan air yang dijual ya. Bukan air. Emang no jual air. Masa gigi ditempel langsung putih. Ngadi. Ditempel langsung putih. Ih, kalau kayak gitu bisa, mungkin Pepsodent duluan nomor 1. Pepsodent kan dari zaman dulu tuh. Itu kali. Nah, Pepsodent gue tanya sama lu. Pepsodent pernah nggak ngerusak muka gigi lu? Yang paling gigi lu bikin kuat kan, gigi lu dibikin. Aku pakai Pepsodent dari zaman dulu loh. Gigi kuat, gigi jadi kuat, gigi bolong-bolongnya nggak ada, kuman-kumannya nggak ada, nggak bikin keropos, nggak bikin langsung putih kan karena dipinir. Makanya bisa putih seputih begini. Pernah nggak plastik yang punya Pepsodent? Tahu nggak kalian siapa yang punya? Itu baru bener. Merusak gigi katanya bahaya sih itu Kak. Iya bener Eva. Sulap Mah Hasan. Iya sulap. Ditempel. Dalam sehari gigi kalian putih kinclong. Kalau kayak gitu siapa tuh pemain film yang gitu kata ting gitu. Siapa tuh? Yang kalau gigi yang gini gitu tuh. Pakai itu aja dia langsung putih giginya. Kata Opa Sarul nggak punya TikTok gimana tuh Bunda? Hah? Nggak punya TikTok? Lah itu selama ini dia TikToknya apa tuh? Bun, Nikmir udah keluar belum? Tolong jawab ya Bun. Belum, Batanggor Pangsit. Bikin lapar deh. Belum sayang, doain ya. Doain. Cepet. Bun, gimana komentarnya tentang sidang Sarul yang ada Niki? Langsung tantrum semuanya. Tantrum. Nepos ninggal tuh Bun. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ninggal di mana di tiang sutet? Lu yang bener dong kayak racun. Informasinya. Maksudnya apaan? Dam. Ngadi lu. Ngadi. Lihat kakak kayak lihat kakaknya ibu saya. Masya Allah Panda Toko. Salam buat ibu kamu ya. Salam hormat ya. Hari tantrum iya. Aduh, Bang Oman jangan ngomongin makanan dong, nanti udah malam ini. Martabak telur bebek plus kopsu enak ya. Aduh, udah malam jangan bilangin. Karena kalau kita ngomongin makanan perut kita jadi kontraksi lapar. Mbak Tessa sedekat apa sama NM Vino? Dulu di 2006 aku satu circle sama NM. Waktu almarhum Preti Asmara masih ada, aku satu circle ya. Kami sering ngumpul, tapi 2019 aku sama Nikmir udah gak dekat, langsung berantem. Berantemnya lama 6 tahun. Jadi kalau dibilang dekat, aku gak mau ngaku-ngaku. Aku musuh bebuyutannya. Gitu ya sayang. Jejak digital kan gak bisa bohong. Bung Omar ketawa ngakak, iya. Bun pernah pakai Listerine itu yang kumur-kumur, enak, seger, pakai, nggak ngerusak gigi gue. Itu malah bagus kan Listerine itu, kalau gigi sakit kita pakai Listerine bagus.
bukannya dimasuk ditelan langsung gigi keropos, bikin diabetes. Masukin, telan. Terus nggak lama-lama gigi lu pada keropos. Itu Listerin dikumur-kumur gigi lu jadi keren. Yang ulat-ulatnya sakit jadi kebuang. Jadi kalau misalnya tidak masuk di akal, ya kalian biar tahu. Kalau tidak masuk di akal jangan mau beli. Nggak logika, yang logika aja. Ketawa si Gude. Nepos tiba-tiba masuk rumah sakit setengah jam langsung meninggal mendadak gejang innalillahi. Bener dong Keong. Jangan bikin gue, bener dong Keong. Gue lagi live nggak bisa lihat googling, nggak bisa lihat google. Bener dong. Kalau Bu Nepos kalau tantrum, Princess. Jangan ngomongin masakan udah malam, Parmen. Jangan. Ntar cacing kita pada lapar. Iya. Ini katanya masukin bawah lidah. Kalau mau tidur masukin bawah lidah. Tidur, gini lah lidah kita takut katuk telan, dimasukin bawah lidah tidur. Jadi kita tidur begini. Kalian takut hilang dia, kan tadi bawah lidah kita kunci lidah kita. Jadi tidur disuruh mewek orang. Abis itu gula semua isinya. Baru besok muka orang sakit semua gigi. Muka orang pada bengkak-bengkak karena sakit gigi. Habis sakit gigi orang keropos. Kan ngadi-ngadi. Secara orang tua kita, guru kita ngomong zaman dulu bilang, kalau mau tidur sikat gigi ya yang bersih. Jangan lagi minum-minum manis. Jangan lagi makan-makan. Sikat gigi yang bersih kalau mau tidur. Gitu kan. Lain lagi sekarang. Kalau mau tidur, masukkan ini di bawah lidah. Langsung tutup. Tidur. Gua aja ngebayinya lucu. Besok giginya pada keropos semua. Ulatnya menari-nari. Karena mau tidur dimasukin gula ke mulut. Kan ngadi-ngadi. Bun, kalau Nepos meninggal aku potong ayam satu untuk dimakan. Ya Allah, pelit amat sih lu, satu doang. Nyoba sekali mana ngepek, suruh sebulan tahu berarti pakai itu linu-linu dan tuh keropos. Coy, suruh pakai sebulan lagi. Apa bukan keropos lagi, hancur tuh gigi. Dokter apaan sih ya dia, nggak tahu, nggak ngerti gue. Aduh. Coba bertentangan sama guru kan. Guru zaman dulu, dokter mau tidur disuruh letakin di bawah lidah, gula semua. Terus tidurnya melet karena takut ketelan. Hancur sebibir deh sana. Bukan gigi lagi keropos ya lu ya Gude. Sempat gigi-giginya, bibir-bibirnya pun monyong. Besok pagi digigitin. Dia lah digigitinnya apa sih? Semut lah. Orang gula tadi bawah ini apa nggak semut datang? Giginya keropos, mulutnya monyong, digigitin semut. Kan giling-giling juga. Nggak logika gitu. Itu kan, jadi lucu nih orang ya kan itu. Habis itu ada lagi, gigi mau putih, mau seperti Akyu, giginya putih banget. Tempelkan sehari. Tempel sehari nih, nggak senyum-senyum coba nempelin. Besok langsung putih, kayak aku. Nggak taunya dia filter. Masa ada ditempel sehari putih? Lucu-lucu ya, tempel salon pas. Aduh ya Allah. Bang Dek, kemana aja lu baru muncul? Sumpah ngakak Bun, parodikan lagi Bun. Seminggu kemudian diabetes. Iya, udah. Jadi penyakitnya banyak ini Say. Penyakitnya banyak. Udah giginya keropos karena gula di bawah tidur. Abis itu lidahnya keluar mau tidur karena menahan di bawah lidah kan. Ya kan. Abis itu dia mangap, berarti gini dong. Ya kan. Abis itu kan manis. Udah giginya keropos. Udah lidahnya kering. Mau tidur ngelewek gitu. Tambah lagi bibirnya digigitin semut dong. Penuh dengan gula semutnya. Udah monyong. Ditambah lagi seminggu kemudian diabetes metok. Diabetes karena makan gula setiap tidur. Parodiin gak mau
nggak mau. Lagi nggak mau. Aduh, udah sakit perut gue. Lu mah ngadi-ngadi, lu pada-pada ini muncul lagi nih anak-anak durhaka gue di sini nih. Anak-anak durhaka gue ngerjain gue mulu ini. Gak mau. Udah. Aduh, seru nih cewek. Show lagi viral. Kaset. Yang jual biar medong. Gue deh kenapa kagak dia tumpahin aja semuka, bangun-bangun digerogoti semut dah tuh. Jangankan semuka, kita sedikit aja gula tuh semut pada dateng. Bayangin lu semut lu selama lu tidur di mulut lu semut. Apa pagi-pagi enggak begini mulut lu, gigi lu keropos, mulut lu gini, bukan merusak lagi, ngancurin anak-anak Indonesia. Diaja lagi bun, nggak mau. Aduh. Yang jual bikin giginya makin dower. Kalau udah digerogotin masih bisa nggak tuh jingkrang-jingkrang gitu, dikira bagus apa malah kayak orang sudah apa? Dang ding dang. Bikin VT parodinya ya bun, cara pemakaiannya. Ngadi-ngadi lu Bang Dev. Aduh. Parodi Nepos kalau sang pramiring bun. Aduh, udah tadi gue parodiin tahu, makanya lu baru dateng sih lu. Sumpah muka Lep langsung ngakak. Iya Bang Dep. Kan Bang Dep lama-lama gue jadi pelawak loh di sini. Gue tadi sama anak-anak durhaka ini, kalian anak durhaka. Bilangin gue pelawak loh. Aduh. Plus cangkir enjas ya Allah. Gue pakai cangkir enjas gitu. Terus apa nih yang di gigi ditempel, apa yang dimasukkan di bawah lidah? Jangan bunda, udah kularang nanti kayak Nepos lagi enak-enak aja. Iya tadi kan udah ya. Ntar ini lagi leher gue begini ya. Plus cangkir dan jas hujan Nepos bun, ya Allah tuh jas hujan. Labu bun liat Nepos jadi miring labu bunya. Iya yang dipiti ya. Masa labu bunya gini aja. Gue langsung lihat kan bubunya gini aja. Oh ya udah deh, gue praktekin aja dah. Aduh. Kapan Amin sidang, doain sayang. Sebelum masa akhir ya, masa akhir sudah sidang. Tapi aku doainnya nggak sidang supaya ditolak-tolak terus. Ya boleh dong aku berdoa ya, maupun nanti itu ke depannya gimana. Tapi aku berdoa nggak jadi sidang. Semoga bukti-buktinya ditolak semua gitu. Kurang pakai jas dah tuh. Ya udah ntar gue pakai jas bapak gue. Sama nanti tas lu masih itu. Ternyata yang tas-tasnya itu pinjeman rumah ibu. Nggak boleh disebut namanya. Rumah ibu pernah lah di-spill sama NM tuh ibu itu. Ternyata rumah ibu itu, tasnya ibu itu, yang dia pamer-pamer itu. Aku diomongin oleh PJ. Dika emang berkasnya ditolak, Bu? Iya kemarin ditolak. Tuh, Gude ketawa ngakak dia. Iya kenapa doain pakai jas hujan mulu ya? Biar kelihatan kalau dia pengusaha, pakai jas hujan. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan pengusaha. Kalau itu kelihatan pengusaha, pencitraan. Validasi. Angpro tanah orang. Tanah kan kalian nggak lihat. Yoga kalau live tanahnya orang, makanya kaca semua. Karena bisa dibongkar pasang, 5 bulan bongkar gampang. Kalian nggak lihat labnya Yoga? Mbak Tessa cantik terus, iya. Dikira laundry kali titipan gede. Tiur, makasih. Mama cantik, iya hamba Allah. Ditolak saksinya kurang jelas. Bang Devi ya. Bu udah malam tidur. Jangan suka ngomongin orang. Gak ada ngomongin orang di sini. Lu ngomongin orang. Kita gak ngomongin orang. Kita ngomongin obat yang diletakkan di bawah lidah.
Sama obat yang ditempel jadi putih. Kagak ada ngomongin orang, ngomongin obat. Jadi ngadil lu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Eti, hai good day. Serumah-rumahnya bongkar pasang. Iya, bongkar pasang, makanya kaca. Jadi tanahnya itu tanah numpang. Kan ada dibilang Yoga siapa tuh tanahnya. Aku sih nggak ini ya, rumpian aku samanya PJ aku nggak bisa omongin ya. Penting udah percaya aku zong. Gitu. Kita lagi akikahan. Oh, akikahan. Oh, akikah juga. Akikah enggak. Kita bukan ngomongin orang, ngomongin siluman. Lama-lama tau nggak? Sampai Niki keluar nih lama-lama. Yang ini kita kerjaannya asik ketawa ngakak, asik ngomong aja nih lama-lama keenakan lo kita ini lo. Sampai Niki keluar kita ini. Kalau Niki live kita nggak usah. Kalau Niki nggak live jangan kita live terus lo. Ini anak-anak durhaka gue lama-lama di sini nih udah nemplok dari sini. Bukan sewa, pinjem. Keadaannya oke gimana? Oke, Nini, Agatha. Aku nggak mau ngomong ya, Lihat aja minggu depan. Aku bisa tahu ya, tapi aku nggak bisa ngomongin apa ini gitu ya sayang ya. Tapi kita bisa tahu minggu depan gitu ya. Siluman Olive, iya, kasihan. Yang aku dengar dia juga belum dapat pengacara ya. Yang aku dengar dia belum dapat pengacara. Jadi doain ya, nggak boleh ngomong antar aja ya. Ntar aja tadi denger orang ya, ntar aja kalian lihat ya. Malam Bunda, malam sayang. Gue udah tahu, coba udah nggak tahu dulu bun. Bude mah tahu. Putrinya di mana sekarang Mbak Tessa? Lagi makan. Cacam es krimnya, makasih. Kangen sama Yoke. Iya bener Hasan, betul. Lucu ya, itu anak kan masih umur 30 tahu, masih muda itu. Dia mah nggak tahu, dia mah nggak tahu yang mana jebakan, yang mana apa nggak tahu. Mama Sela bisik-bisik pun jangan nanti ya, kasihan dia belum ada pengacara itu. Diam-diam Eka merepet Bunda jadi tahu, diam-diam Eka merepet Bun jadi tahu. Aduh, angpau enggak, meeting dulu Bun. Jadi begitu, kalian nggak boleh tahu ya, nanti aja ya. Yang penting pasti kita kasihan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tessa, Smart and Beautiful. Makasih Diana. Masa si Bun masih muda jauh. Iya, 30 umurnya. Itu, dia itu ya sayang. Ini gue kasih tau si Yoke ya. Yoke itu 2020 dia itu masih laki banget. 2021 masih laki. 2022 dia ke Jakarta dia ke rumahnya. Kan kita satu ini nih, satu geng nih, hati yang membatu. Nah 2022 dia ke Jakarta, nginepnya di rumah si Abang Sahrul, di rumah Abang Sahrul. Nah di rumah Abang Sahrul aku udah mulai lihat itu, udah mulai agak-agak beda. Dia di rumah Abang Sahrul 2002, begitu dia balik ke Amrik, balik lagi ke sini tiba-tiba udah OPT tong. Tadinya masih laki, langsung udah dia nginep di rumah Sahrul tuh, waktu Sahrul yang lagi bikin yang lagunya dia Hidung Jambu. Nah dia nginep tuh di situ tuh, nginep terus, pulang balik langsung OPT tong. Itu anak baru muda anak kemarin. Itu anaknya baik sebenarnya, baik. Nah kenapa dia memang salah, karena dia nggak ngerti dia salah tuh. Nggak boleh kan, dia kan kena undang-undang ITE sama undang-undang perbankan kan. Itu beratnya di situ, undangan-undangan perbankannya itu, karena dia membocorkan rahasia pribadi, apalagi rahasia perbankan, kan nggak boleh. Misalnya Gude berhutang, itu sama dia diposting itu hutang-hutangnya dari data perbankan, kan nggak boleh. Itu kesalahannya. Kelihatan orangnya aja santai, dibentak-bentak sama, iya santai, baik gitu.
baik. Dia itu dia kan mamahnya keluarga tinggal di Bandung. Nah, jadi adik-adik ponakannya itu banyak yang pakai jilbab gitu. Jadi mereka tuh udah campur-campur. Nggak ngerti cara mainnya, Kak. Betul. Gue, coy. Ini gue ini kayak gaul banget deh. Ya, kita doain. Kan dia masuknya 2 hari setelah NM kan. Dia masuk tanggal 6 ya, tanggal 6. Jadi seperti diiming-iming gitu, diiming-iming untuk ini nih ada kerjaan buat elu, ada endorse buat elu gitu. Makanya kan denger dari telepon yang dia kacau gitu kan, kasihan sebenarnya sih, anaknya baik. Tapi ya itu, gelap mata, keiming-iming. NM udah keluar kah? Belum sayang. Kita doakan yang baik-baik khusus buat Amin, Niki, Mail, and Yoke biar cepat bebas. Amin. Ini malam Jumat yo. Oh ini malam Jumat guys. Doain yuk. Kita doa yuk. Ini malam Jumat loh. Coba. Good day pimpin doa. Ini malam Jumat. Siapa tahu dijabah Allah ya. Ya Allah mudah-mudahan P21-nya nggak jadi. Dan mudah-mudahan Nikinya keluar. Mudah-mudahan Niki keluar sama Mail. P21 nggak jadi. Dan kembali ngumpul sama anak-anak. Amin gitu. Gude Allahumma barik lana. Itu mah doa apa ya? Makan bukan ya? Amin amin ya. Doa terbaik buat kita, semangat. Iya terbaik ya. Dan cair bonusnya kan? Hah? Bonus cair. Hah? Emang lu kirain gue di beong? Ngadi-ngadi lu. Nikita Mail semangat, amin. Iya, Mail itu juga anaknya lugu loh. Mail tuh anaknya baik loh. Mail itu ya, zamannya dia di Olga, dia tidak pernah membuat masalah apapun. Dia ikut Olga tuh lama, dari mulai dia remaja ikut Olga. Makasih Ito. Tidak pernah bermasalah sama Olga. Dan anaknya baik, anaknya juga lucu, anaknya juga jujur ya. Enak lah gitu. Dan Mail ini orang setia kawan. Ya, setia kawan betul, Felicia betul. E-nya Bajar cair. Iye. Inti tetap dukung NN, amin. Aroma-aromanya Bun langsung nggak sidang, kebingungan BAP tambahannya. Amin Bang Dev. Semoga BAP apanya semua bukti-buktinya nggak komplit. Jadi bebas deh. Good day, para buzzer ngaku aja deh lu. Pada doain Niki sama Mail kan. Gengsi aja lu. Munaroh katanya good day. Ade nepos Mami Tessa ember setiap malam. Gak usah peduliin. Kapan sidang MM? Doain sebelum tanggal 20 Mei atau doain gak jadi sayang. Bubar jalan. Nah, doain bubar jalan ya. Bubar jalan gitu. Jadi gak sampai ke tujuan. Belum sampai ke tujuan bubar jalan. Doain. Buzzer ngaku aja. Lihat Kak Nimi sedang kemana pasti ketawa kan. Iya. Gak mau. Pasti ketawa. Sapa Bunda dari Makassar. Hai Makassar. Apa kabar ya kan? Karena bagaimanapun juga Nikmir itu lucu, menyenangkan, periang, humble. Nah itu orang yang tidak ada intrik. Tuh. Assalamualaikum, salam. Bukan, dia minta dokter jasa siapa sih? NM belum report kembali. Abu-abu kalau dia tak bersalah. NM belum report kembali. Abu-abu kalau enggak. Mam Nur sudah ada LP baru kan? Sudah ada LP baru. Per tanggal 16 kemarin. Ada LP baru. Yang tentang rekam-rekaman telepon. Kita belajar melek lihat kemarin. Iya, aku tambah ngefans Bunda selama dukung NM. Kiki, makasih. Iya ada tuh. Good. Ya boleh dong kan delik aduan. Tuh.
Sudah ada LP buat si udah ada LP per tanggal 16 kemarin ya. Jadi disangkakan merekam secara diam-diam tanpa sepengetahuan. Tuh. Sorry Bu, aku dari Malaysia tapi peminat NM. Hai Wan Nur Eda. Hai Wan Nur Eda, aku tanggal 26-28 aku ada konser 4 lagu di Kuala Lumpur. Kamu boleh join jika kamu di Kuala Lumpur. Semoga kasus NMP 19 dan langsung SP3, amin. Tidak P21 langsung SP3, amin. Aminin guys, soal ini kan malam Jumat. Doa yang baik-baik. Salam dari Makassar. Iya, gas terus. Jeffrey aja. Fahrul, Wan, aku stay di Australia Bu. Oh, Masya Allah. Deket sama, di mana? Di Melbourne. PJ itu di Melbourne, say. Kapan jenguk Ami? Ami kita biarin dia dengan, kan kita biarin tenang kan. Ada LP baru. Biarin, biar untuk mengumpulkan peluru-peluru nanti jika jadi di persidangan ya, biarin berembuk terus sama lawyer, biarin sayang. Yang pasti kita pantau Ami sehat, nanti kita doain keluar atau kita nanti ketemu di persidangan gitu. Ini malam pasti panik Bun si abu-abu. Kemarin siapa yang nyebar gue yang kenakan ini misalkan, iya kok bisa beredar di TikTok. Adelaide apa Laide sih. Semoga Amin Niki cepat bebas, amin. Kumpul sama anak-anak, amin. Udah lagi perang dia. Sehat selalu Bu Tessa, salam dari Surabaya. Oke nih ya, gue baca nih mau gajian ya. Sape, kapan lu metong sape kakek? Lu duluan aja ya, karena lu ininya apa, skincare overclaimnya lu nggak letak di sini, lu letak di sini nih, letak di sini. Jadi sengklek ya, jadi lu sengklek karena overclaim yang lu punya lu nggak letak di sini, lu makan di sini nih. Jadi otak lu sengklek, lu duluan aja ya. Nanti kalau lu duluan, jangan lupa lu kalau masuk ke sini kita takut loh. Salam dari Surabaya. Tunggu bulan depan banyak kejutan. Yeay, banyak kejutan. Betul. Aku doakan kasus ini dibubarkan, amin. Tapi lucu mau lihat NM di persidangan. Iya, makanya gue bilang kita pengen ini di SP3 kan, tidak P21. Kita pengen, tapi kita pengen juga lihat fight di sidang gimana tuh. Ya terserah Allah aja yang baik, gimana baiknya mau sidang, mau SP3, yang penting Nikinya segera bebas. Bener nggak? Itu aja sih, berdoa ya. Jangan marah kalau orang berdoa. Kadang-kadang gitu ya, dalang suka marah. Padahal di sini kita kerjanya berdoa. Kita di sini kerjanya berdoa dalang. Jangan lu sedikit baper, dikit-dikit baper, tantrum. Di sini di Tessa Mariska Pembela Kebenaran ini, room Tessa Mariska Pembela Kebenaran. Di sini kita kerjanya berdoa, ya. Dengar lu pos. Dengar pos. Parudikan Bun tuh buzzer biar paham, lidahnya pasti merah kalau metongin. Nah buat buzzer, karena lu kebanyakan makan yang masuk di bawah lidah, ya kan, lu kebanyakan masuk produk di bawah lidah, lu makan, lu tidur begindang, metong pun lu begindang, karena lu menahan produk yang di bawah lidah itu gula-gulanya, ya kan. Yang mana terbaik untuk M dari yang atas, amin. Iya, kalau maupun sidang bebas, kalaupun nggak sidang SP3. Bang Dep, lu ngajarin gue lu, Bang Dep lu. Seneng lu kalau gue kayak orang on pelangak LG Mami Tessa. Jangan gitu lu Bang Dep lu, udah malu-malu lu. Terus kalau gue ketawa-ketawa ngakak, tetangga gue pada pindah, dikirain kuntilanak di sebelah rumahnya. Kok guys di bazar ini pada bilang Bunda ngomongin
Orang ngomongin siluman, bener gak gue deh? Ih, jangan GR Bazar ya. Ini kita ceritanya tentang hayalan di negeri siluman ya. Ini tentang hayalan di negeri siluman ya. Jadi kalau lu merasa berarti lu siluman. Enya, nggak jelas tuh dok. Min, amin amin. Aku lagi hamil, astagfirullah. Oh Hasan ini cewek. Kok namanya Hasan sih sayang? Nama suami ya? Jaga kandungannya. Jangan banyak-banyak lihat lab aku, ntar ketawa-ketawa mulu loh. Sayang, Hasan gas, iya dokter-dokteran. Ada dokter-dokteran, ada artis-artisan, ya kan? Ada uler-uleran, ada bebong-bebongan, banyak ya. Penuh semuanya an-an. Hasan, jaga kesehatan ya sayang ya. Oh Olive istri Popeye. Lu bilang Olive bikin gua ngakak. Bener istri Popeye, iya bener ya. Udah kita bilang istri Popeye aja say ya. Sekarang mulai malam ini kita nobatkan si gigi tempel langsung putih adalah namanya istri Popeye. Yang suka nanti Popeye makan pepaya. Aku makan pepaya dulu. Pepaya si bayam. Naya juga kelompok Badun bud. Iya, sekebon bin pokoknya. Istri Popeye bengek. Iya betul. Istri Popeye bengek. Udah istri Popeye kurus banget, bengek lagi. Giling lu ngadi-ngadi lu enya. Penyakit double-double tuh. Gimana tuh? Apalagi kalau ngedance tuh. Lagi ngedance gini. Lagi ngedance. Udah kalian lucu-lucu aja kalian Mi. Bapaknya sambil blongo-blongo Mami Tessa. Lu mah bikin-bikin dulu. Gua ini aja lo. Lu pada ketawa sambil tiduran kalian liatin gue. Gue duduk enak-enakan kalian. Dasar kalian ini anak-anak durhaka. Niki bebas VIP makan mie Ami. VIP-nya nggak boleh tiap hari. Yang lain juga mau VIP gue. Aduh. Hasan ketawa udah kayak epilepsi bunda. Tuh kan kalian ini anak-anak durhaka kalian ini. Ngetawain gue mulu. Kalian yang bikin gue kan ngikut orangnya otomatis. Semoga kamu amin. Amin coya. Amin. Aduh, masya Allah. Ayan mam. Iya itu gue bukan joget Ayan ya. Ya Allah. Beb masih sengkel. Apa sengkel sayang? Udah lama bun saya ketinggalan nggak? Mami aja udah bubar. Kalau istilahnya kalau di film bioskop udah tinggal ujung-ujungnya aja Mami Aza. Udah bubar. Tapi jangan ini live-nya aku tayangin di Tessa Mariska channel dari awal, nggak ada editan dari awal. Jadi kalau ada yang nyerang kita punya bukti, aku tayangin di Tessa Mariska channel dari awal, pasti aku rekam langsung aku tayangin ya. Yang telat, Mak, boleh ke tekong barusan masa sih? Enggak anaknya baik kok, nggak macem-macem. Akmal jangan ngadi-ngadi lu Akmal. Coba praktekmu sambil berdiri pasti lucu. Nanti gue praktekin. Jangan di sini saya nanti kena. Maaf bun, tapi saya dukung geng sirkus. Nggak apa-apa Iwan Panggerang, nggak apa-apa. Haknya kamu kok. Mau kamu dukung geng sirkus, mau geng sulap, mau geng siluman, mau geng Popeye, terserah kamu sayang ya. Yang pasti kamu jangan sampai kamu menelen gula di lidah kamu kalau kamu tidur. Rompal gigi kamu, monyong mulut kamu pagi-pagi, dan besoknya kamu metongnya pun lidah kamu keluar. Itu aja yang penting. Ketekong katanya dijebak. Masa sih?
Yang bener di mana beritanya? Beritanya di mana? Masa sih? Beritanya di mana? Gensikus tuh yang pakai topeng itu ya? Eva, kenapa dek ketawa? Emang ada beritanya? Yang bener lu, Ahmal. Jangan lah, kasihan tuh anaknya, baik anaknya. Lu cair gocengnya. Mas, Akmal yang bener. Di mana beritanya Akmal? Coba Akmal. Beritanya di mana? Iya nih Akmal nih. Apa sih Akmal? Ketekong katanya dijebak. Tessa. Bun, dia ngadi-ngadi bilang dijebak bunda. Oh. Iya nih ngadi-ngadi lu Akmal. Apa sih? Oh ya Allah, jadi ngantuk gue baca tulisan lu Mal. Nenek kere, iya dong, kan kami kere, kan kami jujur, kami tuh abdi negara, tidak ada uang KPK, uang korupsi sedikit pun. Makasih ya, saya telah menjadi saksi atas kerean kami. Bun, lu ngadi-ngadi lu, Akmal. Bun, dokter juga tersangka, emang dokter tersangka di Medan kan ITE. Betul mami cantik. Hah? Bang Pitra gede. Sehat selalu bun, iya. Sehat juga. Kamu juga. Kok nggak ditangkap dokter bun? Oh alah Akmal lu tukang hoak lu. Buzer lu Akmal. Kok nggak ditangkap dokter? Lah kenapa dokter? Cuma undang-undang ITE kok, kan cuma ITE. Semua saksi di sidang Sarul kok coba asumsi semua. Gimana nih? Asumsi gimana? Asumsi kan buatnya mereka, biar mereka bebas dari jeratan hukum. Ya bisa aja terserah dia, mau dia bilang asumsi kayak, mau dia bilang asumo kayak, sumo enong-enong ya, enong-enong toren ya. Mau dia bilang asumsi kayak apa terserah dia lah. Asal jangan asumo mah punyanya enong-enong toren, nggak boleh. Ya biarin aja. Meliana, Sarul kan bukan undang-undang ITE aja, ada undang-undang pemerasan juga kan, kena kan kemarin kan. Coba lu baca lagi deh, lu lihat lagi deh, lu googling. Harusnya gue yang nanya, kenapa kasus persekusi belum ditekong? Ya kok belum ditekong ya? Iya kasus persekusi, kenapa ya? Kemarin katanya Bang Suna lanjut. Sandy Purnamasari dan Sandy Soundlessip beda. Terserah lu. Apa lu kate? Semua di kamar. Bung Oman, ketahuan lu ya. Semua itu di depan apartemen gue loh. Ketahuan lo, gue tandain lo Bang Oman. Gue dulu pertama kali berdiri semua 2004, gue raja-rajain itu. Teman-teman gue yang ke situ, mobilnya gue tandain. Junto sekian yang memberatkan Sarul, iya, yang junto sekian yang ada PP itu pemerasan. Bukan ITE doang. Minta dokter jadi saksi tapi dokter nggak mau bunda. Gue tahu tujuannya ke sana, tujuannya kan mau nambah-nambahin TSK. Kata Ben Sukatani bayar bun. Iya enak lagunya ya, bayar ya. Secara tulisan beda, tapi secara gimmick junjungan lo, ora juga tahu maksudnya apa. Iya. Orang ada foto gambarnya tangannya Sandy kok. Permainan kata-kata, tau nggak lo? Permainan kata-kata. Disiram.
Boys. Aneh hukum di Indonesia. Meliana, kalau aneh lu pindah aja no, pindah negara coba. Kalau lu merasa aneh, lu pindah negara coba. Harus nama sesuai KTP. Itu kan jangan asumsi, itu kan mereka yang ngomong karena mereka tantrum. Kita lihat aja nanti. Kan karena mereka tantrum. Pengalihan kasus, Mam. Ya jauh kalau sama MS mah mirip banget. Masa sih katanya kalau masa sih katanya kalau MS glowing bukan MS glow. Orang juga tahu MS glow. Cuma kan dipanjangin MS glowing, ya itu kan MS glow. Maunya ahli bahasanya anak-anak TikTok. Biar semua tahu. Ahli bahasa kalau anak TikTok kayak gue tuh. Jadi ahli bahasanya. Pasti langsung dihajar-hajar sama dia. Meliana iya lapor memang, tapi kan terakhir kami cabut karena kami nggak mau bermasalah anak kami, karena anak kami kan masih kuliah. Kami lapor awalnya tapi kami cabut, kami nggak mau anak kami masih kuliah, jangan ada gitu-gitu. Makin kesini makin senang Mami, makasih sayang. Ranger Bunda iya, gue injek malah. King Cross, Bang Oman mah ngomongnya udah tengah malam. Sayang bobo yuk. Aduh ngantuk gue. Gara-gara Bang Oman ngomongnya tengah malam jadi ngantuk gue. Soalnya nanti takutnya buzzernya yang masuk orang-orang sono semua, orang sumo. Sayang kita bobo ya. Semuanya tetap doakan yang terbaik buat Niki. Semoga Niki bisa bebas, apapun keputusannya kita terima. Tapi semoga bebas. Amin. Thank you sayang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.